berbicara berkaitan dengan marketnya ya di Indonesia. Kita ketahui bahwa marketnya saat ini memang banyak banget, apalagi tampaknya Gen Z, milenial ini kan juga semakin banyak ya, perempuan juga semakin banyak di tanah air, sehingga ini tentunya menjadi sebuah pasar yang sangat menarik. Nah, tapi kalau kita lihat juga dari sisi persaingannya, banyak banget brand-brand lokal saat ini. So how to survive di kondisi ini? Yeah, so as you mentioned, competitors-nya tambah banyak ya. Every day I feel like there's a new brand coming up. The way to survive is to have a really strong brand, really strong positioning. Jadi kalau kita lihat dari segi brand, dari segi packaging, kita coba untuk paling unik. Warna kita juga kita pilih dengan keep in mind target audience kita adalah Gen Z dan millennial. Dan kedua adalah kita tetap stay true to our main brand positioning, which is we are for the active. Kita gampang, anti ribet, dan kita memang untuk orang yang suka di luar, suka aktif, suka lihat matahari. Dan as I mentioned, kita memang fokusnya ke Gen Z sama millennial, biar kita tahu kayak eventually mereka tuh tipe-tipe pakai produk seperti apa, which is anti ribet, maunya 3 in 1, kalau bisa 5 in 1. Kita coba-coba that you can lessen your steps for skincare, lessen your steps for makeup. Kalau bisa pakai deh satu produk aja. That's our goal. Oke, apalagi kalau misalnya pagi hari ya, kalau malam hari mungkin masih nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau yang mau keluar sat-sat iya, benar banget, ya. benar banget. Nah, tapi berbicara berkaitan dengan brand positioningnya sendiri. Nah, ini gimana? Karena banyak banget, sekali lagi ya, brand tuh banyak banget di tanah air gitu. Jadi sehingga balik lagi ya, tadi brand positioningnya juga harus jelas gitu, target marketnya harus jelas. Dari pricing juga ini kan sebuah strategi tersendiri. Bagaimana caranya dari Duit? Oke, jadi kalau kita lihat pasar ini, the way I break it down tuh ada 3 kategori. Satu adalah skincare, satu beauty, satu ada sun care. Duit tries to find itself in the middle of all those 3. Jadi ada 3 yang kita di tengah-tengahnya, kita akan selalu ada skincare, beauty, dan sun care in everything that we do. Jadi yang kita akan launching, even though kita akan launching makeup nanti, tetap akan ada infused with skincare, infused with sun care. So all 3 di tengah-tengah itu jadi positioning yang lumayan beda buat kita, I would say. Karena kalau kita lihat brand-brand yang udah exist sekarang, kalau memangnya mereka skincare ya fokusnya di skincare aja, atau di beauty aja, atau di sun care aja. Jadi it will be one of the first mover yang fokus di all 3. And we want to make sure that mereka tinggal pakai 1 atau 2 produk and they're done. Oke. Nah, challenge utamanya dari bisnis kecantikan kayak gini tuh apa sih? Tadi kita udah berbicara dari sisi produksinya ya, kemudian dari sisi market juga kita udah berbicara. Tapi mungkin highlightnya, challenge utamanya tuh dari sisi apa? Apa justru dari sisi marketing atau lain sebagainya? I think challenge pertama adalah untuk marketing. Itu biggest challenge. As you know, even pasang kayak Meta Ads contohnya. Kita tuh bersaing dengan banyak banget brand. Jadi kita mau pasang ads pun yang murah atau mahal pun, kita tuh saingan sama brand yang mungkin budgetnya lebih besar. Dan as a brand yang mungkin kita self-funded, kita dari lokal dari Indonesia, kita juga bukan kayak brand lain yang masuk dari internasional dengan funding yang unlimited. Jadi itu jadi one of our strategies yang kita selalu working on, gimana kita marketingnya sangat kreatif supaya orang bisa grab attention-nya dengan cepat. Oke. For the past 4 years ya, utamanya dari masa pandemi, kemudian di tahun 2020, kemudian 2021, 2023 hingga saat ini kan pasti banyak perubahan ya, maksudnya industri juga growingnya begitu pesat begitu. Nah, mungkin apa yang dirasakan perubahan dari tiap tahunnya di industri kecantikan kita, apalagi di tahun ini ya, tahun ini kan kita mendengar bahwa daya beli tertekan lah, kemudian banyak masyarakat, utamanya juga yang kelas menengah juga ini tengah apa ya, istilahnya juga cukup penuh dengan tantangan dari kondisi ekonominya, ada kekhawatiran daya beli juga menurun. Apakah ini menjadi sebuah concern tersendiri untuk brand kecantikan dan Duit? Pastinya jadi concern. Tapi I think as a brand yang benar-benar fokus kayak kita, yang penting kita fokus di semua ages, dari yang tadi I mention dari Gen Z sampai even every age, itu I think akan membantu kita. Jadi no matter what, kalau memangnya ada orang yang struggling, nggak bisa beli bulan ini, kita target audience-nya sangat gede, jadi kita tetap ada yang muda atau yang tua yang tetap akan beli. Dan kita eventually as a brand juga kita akan launch sun range untuk setiap umur. Oke. Ya, so strategi kita bukan kayak menggede SKU atau product selection kita akan menggede dari segi target audience.
Oke. Karena semua butuh sun care. Oke, karena penting banget ya Pak di antara semua, iya, di antara semua tahapan skincare dan lain-lain paling penting sebenarnya sunscreen ya, betul banget. Oke, terakhir mungkin Mbak Rachel begitu ya, kalau kita lihat kan memang saat ini pasar kecantikan Indonesia sekali lagi kan memang juga tengah booming, kemudian industrinya juga luar biasa boomingnya sehingga target dari kita juga kan cukup ambisius begitu bahwa 5 besar di dunia nih untuk industri kecantikan ini salah satunya adalah Indonesia. Nah, mungkin kontribusi dari Juit dan optimisme dari Juit ya bisa berpartisipasi dan berkontribusi besar dalam hal ini seperti apa? Pertama kita definitely, kita backtrack ya. Indonesia sendiri, we are a tropical country as we mentioned kan. Jadi I think kita selalu terpapar matahari dan kalau kita lihat di other countries seperti Korea, Japan, Taiwan, mereka tuh udah SPF is a natural part of their routine. Kenapa di kita masih baru-baru ini nih SPF jadi gede. Jadi in my opinion, how I'm going to give in to the market adalah untuk make sure SPF is in everything we create, itu menjadi second nature buat kita dan membantu the new generation untuk know that SPF is really important. Oke. Tadi balik lagi, pokoknya berangkat dari hal yang paling penting dulu. Tadi seperti apa bisa diraih dan bisa diakses ya oleh seluruh masyarakat Indonesia tadi dengan produknya Juit ya. Baik, Mbak Rachel menarik sekali diskusi kita. Thank you so much for coming. Terima kasih sekali lagi. Sukses dan sehat selalu untuk Mbak Rachel dan juga Juit. Selamat sore. Thank you.